Pernahkah kalian membayangkan sebuah masa di mana suara perempuan seolah terkubur di bawah tanah yang lembab? Di tengah kepulan asap cerutu para meneer Belanda dan kakunya adat istiadat, lahirlah sebuah kekuatan yang tak terduga dari balik tembok kauman yang sempit. Ini bukanlah sekedar cerita sejarah biasa, melainkan sebuah investigasi mendalam tentang keberanian seorang wanita yang menantang arus zaman. Siti Walidah, nama yang mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang, namun menyimpan misteri kekuatan yang luar biasa. Mari kita selami lebih dalam, apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai sejarah yang seringkali terlupakan ini. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap sisi lain dari perjuangan yang mengubah wajah Indonesia selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu haus akan fakta dan misteri sejarah. Hari ini, kita tidak hanya akan membicarakan tanggal dan tahun, tapi kita akan masuk ke dalam jiwa seorang Siti Walidah, yang lebih dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Kita akan melihat bagaimana ia bertransformasi dari seorang gadis rumahan menjadi otak di balik gerakan perempuan raksasa. Kalian akan mendapatkan gambaran utuh tentang konspirasi kebodohan yang ia lawan dan strategi cerdas yang ia terapkan. Jangan berkedip, karena setiap detil dalam narasi ini adalah kepingan puzzle yang sangat berharga. Mari kita mulai perjalanan waktu kita ke jantung Yogyakarta di akhir abad ke-19. Tahun 1872, desa Kauman di Yogyakarta tampak seperti desa biasa. Namun disinilah bibit revolusi itu ditanam. Siti Walidah lahir dalam keluarga pemuka agama yang sangat dihormati, Kiai Haji Muhammad Fadli. Bayangkan masa itu, di mana pendidikan bagi perempuan anggap sebagai hal yang tabu dan bahkan berbahaya bagi tatanan sosial. Walidah kecil tidak pernah merasakan bangku sekolah formal karena pembok tradisi yang begitu tebal membatasi langkahnya. Namun, apakah itu menghentikannya? Justru di dalam pingitan itulah, ia mengasah ketajaman berpikirnya melalui diskusi-diskusi berat dengan ayahnya. Ia belajar tentang keadilan, tentang hak manusia, dan tentang bagaimana agama seharusnya membebaskan, bukan mengekang. Kehidupan di Kauman saat itu penuh dengan aturan yang sangat ketat, terutama bagi kaum perempuan. Siti Walidah harus menjalani masa pingitan, sebuah praktik di mana gadis remaja tidak boleh keluar rumah sampai ada pria yang melamarnya. Dalam kesunyian kamar dan dinginnya lantai ubin, Walidah menghabiskan waktunya untuk mempelajari Al-Quran dan berbagai literatur Islam. Ia bukan sekedar membaca, ia menganalisis setiap ayat dan menghubungkannya dengan realitas pahit di sekitarnya. Ia melihat banyak perempuan yang diperlakukan tidak adil, diceraikan secara sepihak, dan dibiarkan dalam kegelapan buta huruf. Disinilah api kegelisahannya mulai berkobar, sebuah amarah yang tenang namun mematikan bagi kebodohan. Lalu tibalah saat yang mengubah segalanya, sebuah pertemuan yang sudah digariskan oleh semesta. Siti Walidah dinikahkan dengan sepupunya sendiri, Muhammad Darwis, yang kelak kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pernikahan ini bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan aliansi strategis antara dua pemikir revolusioner. Ahmad Dahlan baru saja pulang dari Mekah dengan membawa ide-ide pembaharuan yang sangat segar dan berani. Walidah tidak hanya menjadi istri yang penurut, ia menjadi mitra diskusi yang setara, kritikus paling tajam bagi ide-ide suaminya, dan pendukung paling setia. Mereka adalah pasangan power couple pertama di dunia pergerakan Indonesia yang jarang disorot secara mendalam. Ahmad Dahlan sering bepergian untuk menyebarkan ide-ide pembaharuannya, meninggalkan Walidah di rumah. Namun jangan salah sangka, Walidah tidak diam menunggu di dapur sambil memasak nasi. Di saat suaminya berjuang di luar, Walidah mulai mengumpulkan para buruh batik dan ibu rumah tangga di sekitarnya. Ia mengadakan pengajian kecil yang diberi nama Sopo Tresno, sebuah forum yang awalnya tampak sederhana, namun sebenarnya sangat subversif. Di sana, mereka tidak hanya belajar mengeja huruf Arab, tapi juga belajar tentang harga diri. Walidah mengajarkan bahwa perempuan berhak untuk pintar, berhak untuk berorganisasi, dan berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri di bawah penjajahan Belanda. Sopo Tresno kemudian berkembang pesat, dan tantangan demi tantangan mulai bermunculan dari tokoh-tokoh konservatif. Banyak yang mencibir, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Walidah adalah menyalahi kodrat dan melanggar adat. Namun, Walidah memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa untuk meredam konflik tersebut tanpa harus mengalah. Ia menggunakan pendekatan yang sangat halus namun masuk akal,
membuat lawan bicaranya tak berkutik. Ia membuktikan bahwa pendidikan tidak akan membuat perempuan melupakan tugasnya, melainkan justru akan menjadikannya lebih hebat dalam mendidik generasi penerus. Inilah titik balik di mana gerakan ini mulai dilirik oleh banyak pihak sebagai ancaman bagi status quo kolonial. Pada tahun 1917, tepat ketika dunia sedang bergejolak karena Perang Dunia Pertama, di Yogyakarta lahirlah organisasi Aisyah. Organisasi ini adalah sayap perempuan dari Muhammadiyah, namun memiliki otonomi yang sangat luas, sesuatu yang sangat progresif pada zamannya. Siti Walidah bukan hanya sekadar pendiri, ia adalah ruh dari Aisyah itu sendiri. Ia ingin perempuan Indonesia memiliki wadah resmi untuk bergerak secara kolektif dan terstruktur. Fokus utamanya sangat jelas, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ia percaya bahwa selama perempuan masih bergantung secara finansial dan buta huruf, kemerdekaan sejati tidak akan pernah tercapai. Aisyah mulai mendirikan sekolah-sekolah dan balai kesehatan untuk rakyat jelata. Strategi pendidikan yang diterapkan Walidah sangatlah unik, karena ia memadukan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum modern. Saat itu, sekolah-sekolah Belanda hanya bisa diakses oleh kaum bangsawan atau elit, sedangkan Walidah membuka pintu bagi siapa saja. Ia ingin para perempuan tidak hanya jago mengaji, tapi juga paham tentang ilmu kesehatan, sanitasi, dan ekonomi dasar. Ini adalah serangan langsung terhadap kebijakan politik etis Belanda yang setengah hati dalam mendidik pribumi. Walidah sadar bahwa pengetahuan adalah senjata yang paling mematikan bagi penjajah. Dan benar saja, Belanda mulai mengawasi gerak-gerik Aisyah dengan mata yang penuh kecurigaan dan kekhawatiran. Kematian Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923 menjadi ujian terberat bagi Siti Walidah. Banyak yang mengira bahwa setelah suaminya tiada, pengaruh Walidah akan memudar dan organisasi akan hancur. Namun, perkiraan itu salah besar. Walidah justru bangkit dan menunjukkan taring kepemimpinannya yang sesungguhnya. Ia mengambil alih banyak peran strategis dan terus membesarkan Aisyah hingga ke pelosok Nusantara. Ia membuktikan bahwa kepemimpinannya bukan sekedar karena ia istri kiai, melainkan karena kapasitas intelektual dan ketangguhan mentalnya. Ia sering melakukan perjalanan jauh dengan fasilitas yang sangat minim demi menemui cabang-cabang organisasi di daerah terpencil. Satu hal yang jarang dibahas adalah bagaimana Siti Walidah menghadapi tekanan dari intelijen Belanda yang dikenal sebagai PID. Mereka sering masuk ke pengajian-pengajian Aisyah untuk mencari celah apakah ada unsur pemberontakan politik. Walidah dengan cerdik selalu menekankan pada aspek moral dan pendidikan, namun di baliknya ia menyemai benih-benih nasionalisme. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia adalah merdeka di hadapan Tuhan, sebuah konsep yang secara otomatis menggugat otoritas penjajah. Walidah sangat mahir dalam bermain diplomasi kata-kata, sehingga pihak Belanda seringkali kebingungan untuk menemukan alasan kuat guna membubarkan organisasinya. Keberanian Walidah tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam aksi nyata saat menghadapi krisis pangan yang melanda rakyat. Ia mengorganisir lumbung padi dan sistem bantuan sosial yang sangat rapi untuk menolong mereka yang kelaparan. Di saat pemerintah kolonial sibuk mengeruk keuntungan, Walidah justru sibuk membagikan apa yang ada untuk rakyatnya. Tindakan ini membuat popularitasnya semakin meroket di mata rakyat kecil, melampaui sekat-sekat organisasi. Ia menjadi sosok ibu bagi bangsa yang sedang sakit di bawah penindasan. Kekuatannya terletak pada kemampuannya menyentuh hati rakyat dengan ketulusan yang nyata, bukan sekedar retorika politik di panggung-panggung mewah. Memasuki tahun 1930-an, pengaruh Siti Walidah sudah meluas hingga keluar Jawa, mencapai Sumatera dan Sulawesi. Aisyah menjadi organisasi perempuan terbesar dan paling disiplin di Hindia Belanda pada waktu itu. Walidah mulai sering diundang dalam berbagai kongres perempuan, termasuk Kongres Perempuan Indonesia yang legendaris. Meskipun ia sering menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya, pesannya tentang persatuan dan kemandirian perempuan tersampaikan dengan sangat kuat. Ia menekankan bahwa perempuan Indonesia harus bersatu tanpa memandang latar belakang suku jika ingin mengusir penjajah. Ini adalah seruan awal bagi identitas nasional yang sedang mulai terbentuk. Namun, di balik kesuksesannya,
Ada duka yang mendalam yang jarang diceritakan oleh buku-buku sejarah sekolah. Walidah seringkali harus mengorbankan waktu bersama anak-anaknya dan kehidupan pribadinya demi kepentingan organisasi. Ia sering jatuh sakit karena kelelahan, namun ia menolak untuk beristirahat selama masih ada ketimpangan di depan matanya. Kita bisa melihat dedikasi yang hampir bersifat asketis, di mana ia memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk cita-cita besar. Ia hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa, meskipun ia memiliki akses ke sumber daya yang besar. Bagi Walidah, kemewahan sejati adalah melihat seorang anak perempuan bisa membaca dan menulis. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, tantangan yang dihadapi Siti Walidah berubah total dan menjadi jauh lebih berbahaya. Jepang menutup banyak organisasi dan menggantinya dengan organisasi bentukan mereka untuk kepentingan perang. Namun Aisyah di bawah arahan terselubung Walidah tetap bertahan dengan cara mengubah strategi mereka menjadi gerakan bawah tanah atau menyamar sebagai kegiatan sosial murni. Walidah menolak untuk tunduk pada tekanan Jepang yang memaksa rakyat untuk melakukan seikere atau membungkuk ke arah matahari terbit. Ia dengan tegas mengatakan bahwa penghambaan hanya milik Tuhan, sebuah sikap yang bisa saja membuatnya dijatuhi hukuman mati oleh tentara Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, Walidah sering menyembunyikan para aktivis kemerdekaan yang dicari oleh tentara pendudukan. Rumahnya menjadi tempat persembunyian yang aman dan titik temu rahasia untuk merencanakan masa depan Indonesia. Ia menggunakan jaringan ibu-ibu Aisyah untuk menyebarkan informasi penting tanpa terdeteksi oleh intelijen Jepang. Di sini, kita melihat sisi intelijen dari seorang Walidah yang mampu mengelola jaringan komunikasi yang sangat rahasia dan efektif. Ia bukan hanya pendidik, tapi juga pelindung bagi para pejuang muda yang kelak akan memproklamasikan kemerdekaan kita. Keberaniannya di masa ini benar-benar menguji batas ketahanannya sebagai manusia. Pasca proklamasi 1945, perjuangan Walidah tidak lantas berakhir, justru ia harus menghadapi agresi militer Belanda. Meskipun usianya sudah senja dan fisiknya mulai melemah, semangatnya tetap berkobar seperti pemuda berusia 20 tahun. Ia ikut serta memberikan dukungan logistik bagi para gerilyawan yang bertempur di sekitar Yogyakarta. Ia memobilisasi dapur umum dan rumah sakit darurat untuk merawat para pejuang yang terluka. Bahkan, konon kabarnya, Jenderal Sudirman sering datang untuk meminta doa restu dan nasihat kepadanya sebelum berangkat ke medan laga. Hubungan antara sang jenderal besar dan sang nyai adalah bukti betapa besar wibawa Walidah dalam kancah perjuangan nasional. Satu cerita yang sangat menyentuh adalah ketika Yogyakarta diserang oleh Belanda dalam agresi militer II. Walidah tetap menolak untuk mengungsi dan memilih untuk tetap berada di dekat rakyatnya yang menderita. Ia berkata bahwa seorang pemimpin tidak boleh meninggalkan pengikutnya di saat bahaya mengancam. Kehadirannya memberikan kekuatan moral yang luar biasa bagi warga Yogyakarta yang sedang ketakutan. Ia terus berdoa dan memberikan semangat dari rumahnya yang sederhana, yang kini telah menjadi simbol perlawanan tanpa senjata. Inilah kekuatan soft power yang sesungguhnya, di mana kehadiran satu orang saja bisa menenangkan ribuan orang lainnya. Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946, tepat di tengah suasana kemerdekaan yang masih sangat rapuh. Jenazahnya dimakamkan dengan penghormatan yang sangat besar, dihadiri oleh para pemimpin bangsa dan ribuan rakyat jelata yang merasa kehilangan ibu mereka. Namun, kematian fisiknya hanyalah awal dari keabadian pengaruhnya di bumi Nusantara. Ia meninggalkan warisan berupa ribuan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan yang terus berkembang hingga hari ini. Warisannya bukan berupa emas atau tanah, melainkan sebuah ideologi bahwa perempuan adalah tiang negara yang harus kuat dan berpendidikan. Jika kita melihat Aisyah hari ini, kita sedang melihat jejak hidup Siti Walidah yang tak pernah padam. Setelah kepergiannya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Siti Walidah pada tahun 1971. Namun, apakah gelar itu cukup untuk merangkum seluruh pengabdiannya? Mari kita lihat lebih dalam lagi ke dalam esensi ajarannya yang seringkali kita abaikan di zaman modern ini. Walidah mengajarkan tentang kemandirian yang tidak egois, tentang bagaimana menjadi pintar untuk melayani, bukan untuk menyombongkan diri.
Ia adalah antitesis dari gaya hidup hedonistik yang sering kita lihat sekarang. Kehidupannya adalah sebuah pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan penuh keikhlasan. Banyak yang bertanya, apa rahasia di balik ketenangan Siti Walidah saat menghadapi badai kehidupan yang begitu keras? Jawabannya ada pada spiritualitasnya yang sangat dalam dan berakar kuat. Ia tidak pernah memisahkan antara ibadah di atas sajadah dengan ibadah di tengah masyarakat. Baginya, menolong sesama dan mencerdaskan bangsa adalah bentuk tertinggi dari ketaatan kepada Sang Pencipta. Inilah yang membuatnya tidak pernah merasa takut menghadapi ancaman penjajah atau cemoohan orang-orang kolot. Ia memiliki jangkar yang sangat kuat di dalam hatinya, sehingga badai setinggi apapun tidak akan mampu mengombang-ambingkan prinsip hidupnya. Kita juga harus melihat bagaimana Siti Walidah mendidik anak-anaknya sendiri di tengah kesibukannya mengurus organisasi. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dalam bayang-bayang kebesaran orang tuanya, melainkan harus memiliki integritas mereka sendiri. Ia menerapkan disiplin yang tinggi, namun tetap penuh kasih sayang, menciptakan keseimbangan antara otoritas dan kehangatan. Beberapa anaknya kelak juga menjadi tokoh penting yang melanjutkan perjuangannya dalam berbagai bidang. Ini membuktikan bahwa Siti Walidah berhasil menjalankan perannya secara paripurna, baik sebagai pemimpin publik maupun sebagai ibu di dalam rumah tangga. Jika kita melakukan investigasi ke arsip-arsip lama, kita akan menemukan surat-surat korespondensi Walidah yang menunjukkan kecerdasan diplomatiknya. Ia berkomunikasi dengan berbagai organisasi perempuan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk membangun solidaritas. Ia paham betul bahwa perjuangan perempuan Indonesia adalah bagian dari perjuangan global melawan penindasan. Pikiran-pikirannya melampaui batas geografis dan waktu, menjadikannya salah satu pemikir feminis Muslim paling awal di dunia. Namun, ia tidak pernah menggunakan label feminis. Ia lebih suka menyebutnya sebagai kemuliaan perempuan, sesuai dengan ajaran agamanya. Sekarang, coba kita bayangkan, jika Siti Walidah hidup di zaman media sosial saat ini. Mungkin ia akan menjadi sosok yang sangat vokal, namun tetap beradab dalam menyampaikan kebenaran. Ia tidak akan terjebak dalam debat kusir yang sia-sia, melainkan akan menggunakan teknologi untuk memperluas akses pendidikan bagi kaum yang terpinggirkan. Namun, semangat yang ia miliki seharusnya tetap hidup di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak perlu menjadi pahlawan nasional untuk melakukan perubahan. Kita hanya perlu memiliki empati yang sama besarnya dengan yang ia miliki terhadap sesama manusia yang sedang kesulitan. Salah satu misteri yang sering dibahas adalah bagaimana ia bisa membiayai gerakan Aisyah yang begitu besar di awal berdirinya. Ternyata, selain dari sumbangan anggota, Walidah dan para pengikutnya sering menjual hasil karya tangan mereka sendiri, seperti kain batik dan rajutan. Mereka menerapkan konsep kemandirian ekonomi yang sangat nyata, bukan sekedar teori di atas kertas. Ini adalah contoh awal dari kewirausahaan sosial yang sangat sukses. Mereka tidak mengemis bantuan kepada pemerintah kolonial, karena mereka tahu bahwa kemandirian adalah kunci dari kebebasan yang hakiki. Setiap helai kain yang terjual adalah peluru bagi perjuangan pendidikan. Namun, sejarah seringkali lebih suka menonjolkan tokoh pria dan menempatkan tokoh perempuan sebagai pendukung saja. Siti Walidah seringkali hanya ditulis sebagai istri Ahmad Dahlan di banyak buku teks sejarah yang dangkal. Padahal, tanpa peran aktifnya, Muhammadiyah mungkin tidak akan memiliki sayap perempuan sekuat Aisyah. Kita harus berani menggugat narasi sejarah yang timpang ini dan memberikan tempat yang layak bagi Siti Walidah sebagai subjek sejarah yang mandiri. Ia adalah arsitek sosial, pendidik ulung, dan diplomat ulung yang bekerja dalam senyap, namun memberikan dampak yang menggema selama berabad-abad. Kisah Siti Walidah adalah pengingat bahwa batasan paling nyata adalah batasan yang kita buat di dalam pikiran kita sendiri. Meskipun ia dipingit dan tidak sekolah formal, ia mampu menjadi guru bagi bangsa. Meskipun ia seorang perempuan di tengah budaya patriarki yang keras, ia mampu memimpin organisasi besar. Ia menghancurkan semua stereotip yang melekat pada dirinya dengan pembuktian karya yang nyata. Inilah true crime yang sesungguhnya. Sebuah kejahatan jika kita melupakan jasa-jasa mereka yang telah membukakan jalan bagi kebebasan yang kita nikmati hari ini. Mari kita jaga api semangatnya
agar tetap menyala di hati generasi muda. Menjelang akhir hayatnya, Walidah berpesan agar Aisyah terus menjaga kemurnian tujuannya untuk membela kaum lemah. Ia tidak ingin organisasi ini menjadi sombong atau terjebak dalam politik praktis yang kotor. Pesan ini sangat relevan hingga hari ini, di mana banyak organisasi seringkali kehilangan arah karena godaan kekuasaan. Walidah adalah kompas moral yang selalu menunjuk pada arah kemanusiaan. Kesederhanaannya saat wafat, di mana ia tidak meninggalkan harta benda yang melimpah, adalah bukti bahwa ia telah selesai dengan dirinya sendiri. Hidupnya benar-benar diwakafkan untuk kepentingan orang banyak. Sebagai penutup dari penelusuran panjang kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Siti Walidah adalah sosok yang kompleks. Ia adalah perpaduan antara kelembutan seorang ibu dan ketegasan seorang jenderal. Ia adalah bukti bahwa perubahan sosial tidak selalu harus dilakukan dengan senjata, melainkan bisa melalui pena dan pendidikan. Melalui Siti Walidah, kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, sebuah perjalanan untuk mengenang kembali sang matahari terbit dari Kauman yang tak pernah benar-benar terbenam. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir cerita inspiratif Siti Walidah. Ternyata banyak sekali ya rahasia sejarah yang belum kita ketahui sepenuhnya. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru dan semangat buat kalian semua untuk terus berkarya. Kalau kalian suka dengan konten sejarah mendalam seperti ini, yuk dukung kita terus. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian, agar semakin banyak yang mengenal pahlawan hebat kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah kritis dan jangan pernah berhenti belajar.